warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Dalilah, saya dari kelas 12 IP1. Saya akan menjelaskan salah satu tokoh Islam yang berasal dari Makassar, yang bernama Syekh Yusuf. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu biografinya. Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari Al-Bantani lahir di Goa, Sulawesi Selatan, 3 Juli 1626. Beliau meninggal di Cape Town, Afrika Selatan, 23 Mei 1699 pada umur 72 tahun. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia digelari Tuan Tak Salamaki Rigoa, yang artinya Tuan Guru Penyelamat kita dari Goa, oleh pendukungnya di kalangan rakyat Sulawesi Selatan. Syekh Yusuf lahir dari pasangan Abdullah dengan Aminah. Ketika lahir, ia dinamakan Muhammad Yusuf, suatu nama yang diberikan oleh Sultan Alauddin yang berkuasa sejak 1593 sampai wafat 15 Juni 1639. Syekh Yusuf memperoleh pendidikan agamanya sejak berusia 15 tahun di Cikoang dari Daengri Tasamang, guru kerajaan Goa. Syekh Yusuf juga berguru pada Sayyid Ba Alawi bin Abdul Al-Alama At-Tahir dan Sayyid Jalaluddin Al-Aidid. Pada tahun 1644, Syekh Yusuf menunaikan ibadah haji dan tinggal di Mekah untuk beberapa lama, di mana ia belajar kepada ulama terkemuka di Mekah dan juga Madinah. Syekh Yusuf juga sempat mencari ilmu ke Yaman, berguru pada Syekh Abdullah Muhammad bin Abdul Al-Baqi, dan ke Damaskus untuk berguru pada Syekh Abu Al-Barakat Ayyub bin Ahmad bin Ayyub Al-Khalwati Al-Quraisy. Syekh Yusuf mempelajari Islam sekitar 20 tahun di Timur Tengah. Ketika Kesultanan Goa mengalami kalah perang terhadap Belanda, Syekh Yusuf pindah ke Banten dan diangkat menjadi mufti di sana. Pada periode ini, Kesultanan Banten menjadi pusat pendidikan agama Islam. Dan Syekh Yusuf memiliki murid dari berbagai daerah, termasuk 400 orang asal Makassar, yang dipimpin oleh Ali Karaeng Bisai. Ketika pasukan Sultan Ageng dikalahkan Belanda tahun 1682, Syekh Yusuf ditangkap dan diasingkan ke Sri Lanka pada bulan September 1684. Pemikiran Syekh Yusuf. Sebagai seorang ulama sufi, Syekh Yusuf Al-Makassari dikenal mursyid, pembimbing tarekat Khalwatiyah. Meski demikian, mubalik kelahiran Goa, Sulawesi Selatan pada 1627 itu juga bisa mengajarkan tarekat lainnya. Misalnya, Qadiriyah, Naksabandiyah, Ba'lawiyah, dan Syatariyah. Syekh Yusuf menjelaskan permulaan memasuki dunia tarekat itu dimulai dengan pengertian makam, tahu tempat, dan al-hal atau kondisi. Khusus berkaitan dengan tata cara melakukan zikir, salah satu amalan terpenting dalam tarekat diuraikan dalam risalahnya berjudul Kaifiyat al-Zikir atau cara-cara berzikir. Menurutnya ada 20 macam adat berzikir. 5 diantaranya mengenai hal-hal yang hendaknya dilakukan sebelum berzikir: bertaubat dari segala dosa, berwudu jika hadas najis, serta mandi jika junub, berdiam diri tidak bicara, kecuali mengucapkan kalimat zikir, minta tolong pada Allah supaya sempurna keikutan pada syekhnya saat mulai zikir, serta orang tersebut mengetahui bahwa minta pada syekhnya adalah yang sebenarnya minta kepada Rasulullah SAW, sebab syekhnya itu sebagai pengganti
dan Rasul adalah khalifah Allah. Bagi Syekh Yusuf, fungsi tarekat adalah menjaga berlangsungnya penghayatan agama bagi anggotanya. Fungsi lainnya agar syariat dan hakikat tetap dijalankan dalam semua perilaku keagamaan. Kualitas hidup yang dimotivasi dari nilai-nilai agama maupun dari pengetahuan tasawuf jelasnya amat berguna bagi pembentukan etos dan pandangan dunia. Orientasi kerja anggota tarekat adalah penuh keyakinan diri dan percaya diri bahwa kehidupan ini harus dijalani dengan kerja keras untuk memperoleh anugerah bagi keselamatan di dunia dan di akhirat. Selain beberapa risalah yang disebut di atas, sedikitnya ada 20 judul buku telah ditulis Syekh Yusuf, hampir semuanya dalam bahasa Arab. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.